Dalam kuliah kali ini kita akan membahas tentang tatanan dasar bela negara, khususnya terkait dengan nilai-nilai dasar ya, nilai-nilai dasar yang kita bahas hal ini terkait dengan cinta tanah air, ya, cinta tanah air. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cinta tanah air ini harus dipahami dulu dengan pemaknaan cinta. Ya. Cinta ini, kalau boleh saya definisikan secara bebas, adalah rasa dalam hati kita yang merasa bangga untuk mendarma baktikan diri kita pada hal-hal yang kita cintai. Jadi kalau dalam bahasa Anda ada istilah cinta itu tanpa syarat begitu ya. Jadi atau kita sebut ada cinta sejati dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan cinta tanah air, cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itu adalah bagaimana rasa cinta kita yang diawali dari rasa bangga. Yang rasa bangga ini mungkin diawali dari rasa kepedulian, rasa kecintaan kita pada kampung halaman. Nah, kampung-kampung halaman ini kalau dikumpulkan, itu pada dasarnya ya ada berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecuali memang Anda lahir di luar negeri. Itu pun biasanya rasa di mana kita berasal itu tetap menjadi sesuatu yang sangat kita dambakan, kita cintai, bahkan sekali waktu, walaupun kita misalnya sudah berpindah tempat, kita ingin selalu kembali ke di mana kita dilahirkan. Itu namanya cinta tanah dan air. Jadi cinta tanah air itu adalah makna apa ya, yang menggambarkan suatu tempat di mana istilahnya kalau bahasa Sumatera ya, bumi dipijak, langit dijunjung begitu. Nah, tanah air ini seperti apa? Tanah air ini kalau dalam definisi bela negara sebenarnya lebih kepada ruang wilayah negara, baik secara geografis maupun non-fisik. Kenapa kok non-fisik, Pak? Ya karena kalau di era digital sekarang ini, fisik itu mungkin jadi sesuatu yang abstrak gitu. Karena apa? Kita bisa menembus batas ruang gitu ya, tidak lagi berada di kamar kita, tidak lagi di halaman rumah kita, tapi dengan gadget gitu kita bisa berkomunikasi dengan semua orang yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini begitu. Sehingga batas ruang itu menjadi terbatas ya. Terus kemudian kalau kita lihat untuk kita bisa memahami kecintaan ini, kalau Anda ingat kampung halaman, ya Anda kan akan mengingat seperti apa sih gitu. Sama, memahami mencintai bangsa ini, negara ini ya diawali dari memahami wilayah Nusantara dengan baik. Ya, wilayah Nusantara ini, inilah tempat kita berada, inilah potensi kita. Jika kita lihat Nusantara ini begitu kaya rayanya dengan kepemilikan sekitar 17.000 pulau. Anda bayangkan tuh. Bukan hanya 1.000, 2.000, tapi 17.000 pulau. Padahal pulau-pulau yang kita tahu paling hanya yang besar-besar saja. Seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Banyak sekali pulau-pulau kecil. Terus kemudian sebaiknya kita juga memahami sejarah. Gitu. Kalau tadi mengenal wilayah, jadi banyak pulau, banyak lautan. Ya, misalnya ada pertanyaan, kita ini negara agraris atau negara maritim? Ya bisa dua-duanya, tapi yang dominan sebenarnya maritim. Dilihat dari luasannya. Karena luasan laut kita itu jauh lebih luas dibanding luas daratan kita. Nah, daratan kita juga beruntung. Karena apa? Negara kita yang berada pada barisan bukit gunung api, itu membuat kita ini menjadi sangat subur. Apalagi mempunyai iklim dua ya, iklim musim hujan, musim kemarau, jadi iklim tropis ya, iklim tropis maksud saya.
Nah, itu sangat beruntung sekali kita bisa seperti itu. Bahkan kalau Anda yang beragama Islam, sering sekali disebut di kitab suci Al-Quran itu penggambaran surga itu adalah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang di tanah Arab sana itu sesuatu barang yang amat sangat langka. Di kita banyak sekali air-air sungai gitu ya, sungai yang mengalir di bawah kita. Ini sesuatu yang fenomena yang luar biasa. Maka ada sebutan Gemahripah Loh Jinawi, Toto Tentrem, Kertora Harjo. Atau kalau dalam lagu Ghost Plus, tongkat dilempar itu sudah jadi tanaman gitu ya. Dan juga ada sebutan jamrut katulistiwa, karena kita memang saking kuatnya ya. Ayo yang speakernya ini Al Jauzi, ya speakernya tolong di off-kan dulu kalau ada suara. Ya, makasih. Nah, terus kemudian kita juga harus ingat sejarah. Sama kalau kita mau ingat tanah kelahiran, mungkin Anda sekarang belum begitu merasakan pentingnya tanah kelahiran gitu ya. Tapi kalau Anda cermati bagaimana orang tua dulu melahirkan kita, apalagi nanti suatu saat di mana saat orang tua itu sudah nggak ada gitu, itu akan terasa sekali bahwa oh iya ini tanah yang penuh kenangan. Saya kalau pulang kampung lihat rumah sudah kosong, dulu bapak ibu melahirkan saya, menimang-nimang masa kecil, pendidikan masa kecil dengan teman-teman masa kecil. Nah, sekarang sudah saya mendekati 50, itu sesuatu yang sangat luar biasa untuk dikenang. Maka Anda jangan meremehkan yang namanya kampung halaman, karena disitulah sejarah kita dilahirkan. Apalagi kalau insya Allah Anda kemudian terlahir nanti menjadi orang-orang yang besar, yang diperhitungkan, memberikan kontribusi pada negara dan bangsa ini. Nah, sejarah juga perlu Anda tahu ya, bahwa kita ini lahir bukan hadiah. Kita lahir dari pertumpahan darah dari sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan ratusan tahun, bahkan dari beberapa negara Eropa yang menjajah kita, lalu pertumbuhan kita dengan adanya masa-masa konflik, gangguan di dalam negeri dari saudara-saudara kita sendiri yang ingin memakai jalur lain dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang untuk mudah kita pahami. Itu sesuatu sejarah yang harus kita hormati, bahwa banyak orang yang berkorban untuk bangsa ini. Lalu bagaimana sikap generasi penerus? Ya, ini adalah di pundak Anda semuanya. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda isi di masa depan? Pertanyaan ironi buat Anda adalah, apakah dengan kondisi yang sudah baik seperti ini, Anda akan berlama-lama habis waktu hanya untuk main game online misalnya? Habis waktu hanya untuk duduk di rumah main game, ya, update status yang mungkin banyak kurang motorik, kurang mengenal lingkungan, kurang peduli sosial dan sebagainya. Nah, memang generasi sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya gadget gitu. Tapi gunakanlah gadget itu untuk sesuatu yang manfaat. Jualan online, pertemanan online, ya, pergerakan online, tapi semua dalam koridor kebaikan yang memberikan manfaat untuk banyak orang, terutama manfaat untuk bangsa dan negara ini, gitu ya. Nah, posisi kita ini juga sangat strategis karena kita berada di dua benua dan dua samudra, benua Asia dan Australia, terus samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Terus banyak pulau. Nah, banyak pulau ini kita luar biasa. Bahkan banyak, ada ratusan bahasa, ada puluhan atau ratusan adat istiadat, ada berbagai warna kulit. Jadi sangatlah tidak elok kita yang memang sudah berangkat dari berbeda-beda ini masih mempermasalahkan misalnya kenapa kok agamanya berbeda, kenapa keyakinannya berbeda, kenapa kok kulitnya berbeda, ya, kenapa kok rambutnya berbeda, gitu ya. Tidak elok karena apa? Kita ini berangkat dari berbeda-beda tapi satu tujuan, yaitu negara Pancasila, negara yang mengutamakan memang keberagaman untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara, di mana hak setiap warga negara diberi kebebasan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Itu yang harus dan ancaman ini juga perlu Anda cermati, karena di era sekarang ini kan ancaman bisa macam-macam ya.
Ancaman itu bisa macam-macam. Bisa ancaman gangguan senjata, ancaman bom, teror gitu ya. Kalau Anda cermati juga pemberitaan-pemberitaan yang kemarin terkait pandemi itu juga merupakan teror atau enggak tuh? Sampai orang ketakutan, orang takut ketemu orang takut menghirup udara segar tanpa masker, orang takut keluar rumah, bahkan sampai puncaknya orang takut mati. Orang yang sangat ketakutan itu akhirnya pada mengalami ada indikasi mengalami depresi sosial. Nah, ini sesuatu yang harus Anda tanggulangi gitu. Jadi akhirnya sekarang tersadar bahwa misalnya masalah COVID itu bukan sesuatu yang sangat mematikan gitu ya. Itu sesuatu yang harus kita hadapi bersama dan kita harus siap untuk menghadapi tentunya dengan menyiapkan obat-obat yang sesuai begitu. Terus kemudian kecintaan kepada tanah air ini juga harus kita perjuangkan dengan namanya Ipolexosbud. Jadi kita harus jaga itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu sebagai pertahanan kita yang harus kita pertahankan dengan baik. Kemudian mencintai dan melestarikan lingkungan hidup. Kalau Anda membaca berita digital saat ini, ada diberitakan di pantai utara Jawa, terutama di Jakarta, ada pencemaran parasetamol misalnya. Ini sesuatu yang perlu kita cermati bahwa masalah lingkungan ini bukan sesuatu yang bisa kita lalaikan. Banyak lokasi penambangan yang ternyata belum direklamasi. Sampah-sampah yang banyak berceceran di pantai, orang membuang sampah di sungai, limbah-limbah industri, limbah rumah tangga dari kamar mandi, dari WC, banyak peralon-peralon yang diarahkan langsung ke sungai tanpa septic tank, tanpa pengolahan. Ini adalah masalah-masalah lingkungan. Yang ke depan Anda harus bisa mencermati bahwa ke depan ini akan banyak krisis yang harus kita hadapi. Pasca pandemi ini ancamannya adalah krisis pangan, karena banyak pangan menjadi distribusinya terganggu. Kedua adalah krisis energi, karena banyak orang butuh listrik, butuh BBM, dan sebagainya. Ketiga bisa krisis air. Ya, krisis air artinya ketersediaan air bersih di satu tempat bisa berkurang. Kalau rumahmu sudah mengandalkan air itu dari PDAM misalnya, atau Anda sumurnya sudah sumur suntik yang dari air bawah tanah puluhan bahkan ratusan meter ke bawah, itu juga sudah mulai tanda-tanda krisis. Ya, ini harus dicermati juga. Yang keempat adalah krisis lingkungan, di mana pencemaran ini harus kita kendalikan, harus kita tanggulangi agar apa? Bumi ini menjadi makin baik. Kita sering melihat berita bahwa di laut banyak sampah yang nyangkut ke burung-burung, ke ikan, sehingga mereka mati dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan gitu ya. Kemudian ini pelaksanaan pengendalian lingkungan terkait penerapan analisis mengenai dampak lingkungan dan sebagainya itu harus kita tanggulangi. Di kampus kita pun harus kita cermati juga gitu ya. Misalnya apakah bahan kimia dari lab ini sudah tersortir atau sudah diolah sedemikian rupa melalui instalasi pengolahan limbah ataukah belum gitu kan. Juga kita perlu menjaga nama baik bangsa dan negara, di mana dimulai dari mana? Ya dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga sendiri. Apakah kita bangga nanti kita terkenal oleh orang sekampung gara-gara kita anaknya Pak Inu, anaknya Pak Ibu Ani gitu ya, ternyata tersangkut masalah kriminal, ternyata kena narkoba, ternyata tawuran, ternyata main kebut-kebutan di jalan, ketangkap polisi dan sebagainya. Jadi nama baik inilah yang harus kita jaga gitu ya. Kemudian Ipolexosbud tadi juga harus kita perjuangkan, ada ekonomi, kita harus bekerja, harus kaya, harus berpendapatan, baik wirausaha maupun bekerja di instansi, ya. Kemudian sosial budayanya, bagaimana kita ada introduksi budaya dari luar, tapi budaya sendiri tetap kita jaga. Pertahanan keamanan, Anda harus cermati juga di Kepulauan Natuna, Cina yang selalu merangsek ke situ, mengganggu. Kemudian dari Menteri Pertahanan berusaha bekerja sama dengan Inggris dan Korea untuk membangun senjata kapal frigat gitu ya, kapal-kapal dengan kecepatan tinggi untuk menanggulangi gangguan-gangguan itu. Terus kemudian kita juga perlu kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Ya misalnya kita harus bisa membangun
persatuan dan kesatuan sesama kita sendiri. Ya, makanya saya pernah memberikan nasihat kepada Anda semua gitu ya. Jangan Anda bangga nanti kalau masuk kampus malah tawuran antar jurusan atau berantem antar sesama UPN, itu memalukan ya, memalukan. Maka persatuan itu harus dimulai dari diri sendiri, dari kelompoknya, dari keluarga, dari kampungnya, dari kampusnya, itu harus persatuan karena pada hakikatnya kita adalah sama-sama satu, yaitu bangsa Indonesia gitu. Dan kita juga harus punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab pada apa? Ya pada bangsa dan negara ini. Maka ada pasukan aparat TNI, Polri, kita mungkin masuk Komcat ya, komando cadangan, yang kita siap berperang apabila dibutuhkan. Karena dari 240-an juta rakyat Indonesia ini, tentara kita paling hanya cuma 1 juta. Satu orang melindungi 240, ya itu jelas sangat kurang ya untuk keamanan. Terus kemudian Pancasila. Nah, Pancasila ini yang sekali saya ingatkan, Pancasila jangan sampai perdebatan Anda ini membawa Pancasila yang dibenturkan dengan agama misalnya, karena itu sesuatu yang berbeda. Pancasila ini bukan agama, Pancasila ini adalah ideologi negara yang dibuat untuk mengakomodir kepentingan banyak agama, kepentingan banyak suku bangsa, kepentingan banyak etnis, warna kulit, dan ribuan pulau serta banyak lautan. Itulah konsep Pancasila, ada wawasan Nusantara, ya, ada Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya begitu. Terus kemudian kita harus siap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini rela berkorban ini macam-macam. Tidak selalu dengan nyawa ya, tidak selalu dengan nyawa. Rela berkorban itu ya paling enggak kita peduli, menolong dengan pemikiran, dengan tenaga kita kepada orang lain agar mereka itu semakin berdaya, semakin makmur, semakin sejahtera. Nah, kemudian selain rela berkorban, juga kita harus mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal itu apa? Yang pertama adalah mental. Jadi mental, misalnya begini, Anda berada di kelas, kok ada tanda-tanda mau berantem nih, temanmu. Apa sih kamu? Kok ternyata ada konflik yang menjurus ke sara gitu, gara-gara beda warna kulit atau karena beda agama, mungkin awalnya karena olok-olokan gitu ya, lalu tersinggung dan bisa menjadi perkelahian. Nah, disitulah sikap mental kita diuji untuk ke situ gitu ya, bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan dimulai dari sekitar lingkungan kita. Mas Gibran, tolong speakernya Mas Gibran ya, dinonaktifkan dulu Mas Gibran. Kemudian kemampuan fisik kita. Nah, kita nggak mungkin menjaga bangsa dan negara. Mas Gibran, ya. Nah, oke. Jadi kemampuan fisik harus kita jaga. Jangan sampai kita ini mau membela bangsa, tapi nanti puluhan tahun waktu kita hanya buat telentang, tiduran, main HP gitu ya, sehingga fisik kita sangat lemah. Sudah banyak contohnya orang yang ketergantungan pada komputer, lupa untuk olahraga, lupa untuk mengolah fisiknya. Mensana in corpore sano, gitu ya. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi orang yang badannya sehat ya jiwanya bagus. Tapi kalau orang yang sering sakit-sakitan ya jiwanya akan cenderung melemah. Bagaimana indikator nilai bela negara? Misalnya indikator terkait dengan cinta tanah air, ya. Cinta tanah airnya seperti apa? Misalnya menjaga wilayah teritorial dan sebagainya. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi misalnya berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan itu juga bisa profesi maupun politik, ya. Kedaulatan bangsa, berbuat baik dan sebagainya. Keyakinan bangsa sebagai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi sekali lagi Pancasila itu bukan keyakinan ibadah yang kita kepada Tuhan, tapi ini adalah keyakinan kita untuk bersama-sama menjaga ketertiban, menjaga keberlangsungan negara ini. Kemudian rela berkorban. Nah, ini rela berkorban tadi sudah dijelaskan, kemudian kemampuan awal bela negara. Kemudian implementasi bela negara, misalnya di lingkungan pendidikan, apa yang harus dilakukan? Misalnya dari kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan sebagainya. Ya. Kemudian di lingkungan kos-kosan misalnya, di permukiman, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya dulu saya waktu kos itu misalnya ada undangan tahlilan di sekitar rumah, ya ikut aja.
kalau kita memang sudah dianggap sebagai warga situ gitu ya. Atau mungkin ada yang meninggal, ya kita tetap datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Ini adalah bagian kepedulian kita pada lingkungan sekitar kita. Kemudian di lingkungan pekerjaan, bagaimana kita menjaga, kalau Anda di mahasiswa ya di kelas lah, lingkungan belajarnya seperti apa. Jangan sampai nanti timbul konflik yang berkepanjangan gitu ya. Kemudian indikator keberhasilan pembinaan kesadaran bela negara. Indikatornya umum terkait dengan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Kemudian terkait dengan Pancasila tadi, rela berkorban, ya, kemampuan awal. Kemudian indikator khusus lingkungan pendidikan. Misalnya mahasiswa ngapain? Ini yang harus dilakukan. Silahkan nanti dibaca sendiri. Kemudian sebagai pengajar harus seperti apa, gitu ya. Misalnya ketertiban berpakaian, bersikap santun, gitu ya. Kalau ada barang yang ketinggalan ya kemudian dilaporkan ke satpam. Mungkin ada teman Anda yang kehilangan, yang butuh informasi itu segera. Ya, bayangkan kalau ternyata yang kehilangan barang itu kita sendiri, nah itu yang harus kita waspadai, gitu ya. Kemudian lingkungan pekerjaan ini nanti kalau Anda sudah bekerja, Anda bisa bagaimana membangun hubungan yang baik antar sesama kerja, baik atasan dengan bawahan maupun dengan sesama kolega. Juga dengan hubungan dengan kolega yang di luar kantor gitu ya. Permukiman juga sama. Apalagi kalau Anda tinggal di perkotaan, makin padat biasanya konflik potensinya makin tinggi gitu. Organisasi kemasyarakatan, ya jangan sampai nanti kita ikut-ikutan pada seperti geng motor atau ormas-ormas yang cenderung bukannya membangun ketertiban, tapi malah petentang-petenteng berlagak seperti aparat penegak hukum dan sebagainya. Tapi mereka kadang-kadang bernuansa negatif, gitu ya. Kemudian keanggotaan masyarakat, nah ini bagaimana kita membangun fasilitas umum, jangan tangan kita jahil, mencuri dan sebagainya. Nah, sebagai penutup, ini ada beberapa pertanyaan sebagai renungan. Ya, landasan normatif seperti apa, nilai-nilai dasar bela negara seperti apa, dan sebagainya. Ini bisa nanti untuk membantu kalau Anda mau UTS, gitu ya. Nah, sekarang ini untuk materi sudah selesai. Saya akan memberikan sedikit rambu-rambu atau kisi-kisi terkait dengan UTS. Ya, harap Anda perhatikan untuk UTS minggu depan. Jadi yang pertama, tolong tertib dalam membuat nama file. Ya, nama file sesuai dengan arahan yang ada di soal. Misalnya nama file itu dimulai dari nama, nomor mahasiswa, gitu ya, atau mungkin di awal ada kode. Misalnya kode nama file pertama itu UTS, gitu. UTS garis bawah Wimaya, baru nama Anda dan NIM, gitu ya. Jangan kebalik-balik. Kalau memang perintahnya garis bawah ya garis bawah, kalau garis tengah, gitu ya. Yang kedua, ketika menjawab itu lakukan yang sistematis. Nah, sekarang kan bukan lagi masalah apakah jiplak atau tidak. Tapi Anda itu butuh kecerdasan ketika kopas-kopas dari laporan atau dari materi kuliah gitu ya. Dirangkum, bukan asal dikopas gitu ya. Tapi intinya apa sih, kemudian dirangkai antar berbagai sumber. Lalu kalau Anda jawabannya itu merupakan sumber dari pustaka atau literasi tertentu, ya cantumkan literasinya gitu. Itu bagian dari kita wujud rasa bertanggung jawab apabila kita sedang menjawab jawaban. Terus kemudian Anda juga sebisa mungkin buat nyaman yang mengoreksi ujian, misalnya antar nomor itu ya diberi jeda 1 baris kosong gitu ya. Jadi jawab yang sistematis itu seperti apa sih Pak? Ya misalnya begini, misalnya apa yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bela negara? Tulis Anda jawab titik 2, faktor-faktor yang mempengaruhi bela negara adalah A, B, C, D. Lah A itu nanti diuraikan bagaimana, B bagaimana, C bagaimana. Itu jadi sistematis. Jangan menjawab langsung kalimat ya isinya setengah halaman itu hanya isi alinea, 1 alinea. Jadi kita yang baca tuh bingung, ini kalimat ini panjang banget, alinianya intinya apa sih gitu. Ya. Itu kira-kira dan tolong persiapkan kalau ujian online ya Anda harus siap terutama perangkatnya, laptopnya, mungkin siapa tahu kalau listrik mati ya laptopnya masih bisa nyala paling enggak 1,5 jam baterainya. Kemudian kalau sinyalnya susah ya Anda siap paling tidak 2 provider. Misalnya Anda pakai XL, Anda siap juga dengan Simpati atau Indosat gitu ya. Sehingga kalau nanti sinyalnya tahu-tahu hilang karena listrik mati, maka Anda langsung bisa berubah
pindah provider dan tidak timbul masalah ketika mengirimkan lembar jawaban ke email ataupun diunggah ke Spada gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah siang ini, dan kuliah ini nanti akan saya coba untuk di-upload di YouTube. Bagi adik-adik yang mungkin tidak bisa gabung pada siang hari ini, bisa menyimak materi itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Waktu masih 9 menit. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini dan persiapkan Anda untuk bisa mengerjakan UTS sesuai arahan yang tadi saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yo.